Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Hayar dengan NPM 2006053. Di sini saya akan menjawab masalah tugas 7 yang dimana dalam dalam soal ke-1 yaitu dalam kasus mengapa goal stack planning yaitu disingkat GPS menghasilkan solusi yang efisiensi lebih rendah dibandingkan solusi yang dihasilkan constraint posting. Dikarenakan yaitu goal stack planning yaitu GPS dan construct planning CP adalah dua teknik yang berbeda dalam perencanaan EI. GPS adalah teknik yang dimana teknik perencanaan EI yang melibatkan penumpukan goal atau tujuan yang harus dicapai dan kemudian perencanaan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk sementara CP adalah teknik optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear yang kompleks dengan batasan yang rumit. Nah, untuk secara umum, GPS menghasilkan solusi yang efisiensi lebih rendah daripada CP karena GPS melibatkan banyak tahap pengambilan keputusan yang harus terstruktur matematis untuk mencapai solusi yang efisiensi. Nah, untuk pada GPS, setiap tindakan harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan harus diambil dalam urutan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diberikan. Untuk proses GPS ini yaitu memakan waktu dan membutuhkan banyak interaksi manusia untuk mengoptimalkan dengan situasi yang tidak pasti dan dinamis yang dapat mempengaruhi efisiensi solusi. Di sisi lain, CP mengoptimalkan masalah dengan algoritma yang terstruktur dan matematis, memungkinkan CP juga untuk menemukan solusi optimal dalam waktu menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dengan batasan yang rumit dan menghasilkan solusi yang efisien. Namun, pentingnya untuk diingat bahwa GPS dan CP yaitu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan dapat menggunakan secara bersamaan tergantung pada masalah yang harus dipecahkan. Jika masalah melibatkan sesuatu yang dinamis dan tidak pasti, maka GSP pun mungkin lebih cocok. Sedangkan jika masalah melibatkan eh, optimasi pemrograman linear kompleks, maka CP dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Nah, untuk soal yang kedua yaitu mengapa metode CP disebut juga sebagai non-linear planning. Itu karena CP bekerja secara paralel untuk mencapai kondisi-kondisi pada goal stage non-linear planning. Karena berdasarkan kepada keyakinan bahwa pada kebanyakan masalah, sub-sub masalah perlu untuk dikerjakan secara simulatan. CP membangun rencana penyelesaian dengan secara bertahap menganalisa operator-operator secara parsial, mengurutkan operator-operator dan meletakkan variabel antar operator sehingga pada suatu saat dalam proses penyelesaian masalah bisa didapatkan sekumpulan operator meskipun cara yang jelas untuk mengurutkan operator-operator tersebut mungkin tidak dimiliki. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu pada banyak masalah metode CP bisa menghasilkan solusi yang lebih efisien daripada GSP, tetapi dari segi pemrograman ya CP lebih sulit diimplementasikan. Mengapa demikian? Nah, untuk dikarenakan pada metode CP membutuhkan pemrograman yang lebih kompleks dibandingkan dengan GSP. Nah, pengguna perlu memahami konsep pemodelan, perencanaan, constraining, dan algoritma pemecahan masalah untuk dapat mengimplementasikan metode ini. Untuk pertanyaan pengimplementasikan
CP yang lebih sulit dibandingkan GSP disimulkan dari pemikiran sebagai pemrogram mengenai satu, yaitu logika algoritma yang dibutuhkan oleh setiap fungsi pemandu yang diperlukan CP. Dua, pendefinisian segala variabel dan struktur data dari setiap variabel yang dibutuhkan CP untuk mendeskripsikan stage langkah, urutan langkah, serta hubungan antar langkah-langkah dan urutan langkah yang dapat mendukung dan didukung oleh fungsi-fungsi pemandu tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu yang keempat, untuk menyelesaikan masalah satu dengan menggunakan metode CP, constraint posting adalah dengan cara sebagai berikut ini, yang dimana yang di-on-kan yaitu adalah BA, yang di-on-table-kan yaitu A, terus C, terus D. Terus untuk B-nya yaitu goal stats, yang dimana di-on-kan yaitu CA, yang di-on-table-kan ya A, yang terus yang di-on-kan lagi yaitu BD, terus yang di-on-table-kannya D. Nah, untuk C yaitu buat aturan tambahkan berdasar construct posting CP. Jika on table A, jadi jika di on table kan AA tidak ada dalam kondisi awal, maka kita harus tambahkan yaitu on table A ke goal stage. Nah, untuk jika on table kan C tidak ada dalam kondisi awal, yang dimana lalu kita tambahkan on table C ke goal stage. Nah, jika di on kan BD tidak ada dalam kondisi awal, tambahkan on BD ke goal stage. Jika on table D tidak ada dalam kondisi awal, jadi tambahkan ke on table D ke goal stage. Nah, untuk dijalankan algoritma perencanaan step addition dengan promotion untuk mencapai goal state, yaitu mempromosikan B ke atas D. Jika di on table kan D adalah per kondisi tindakan stack B dan D, lalu tambahkan tindakan unstruct B sebelumnya. Nah, untuk langkah pertama unstruct B, lalu yang kedua yaitu struct BD. Nah, untuk selanjutnya yaitu ambil tindakan untuk memindahkan C ke atas A, yaitu ambil tindakan pick up C. Lalu ambil tindakan stack CA. Setelah menjalankan langkah-langkah di atas, kita akan mencapai goal state yang diinginkan, yaitu CA BD. Yang dimana yaitu di-on-kan lah CA, di-on-table-kan A, di-on-kan BD, dan di-on-table-kan D. Dengan menggunakan construct posting, algoritma perencanaan, step addition, dan promotion, kita dapat menentukan serangkaian tindakan yang memenuhi aturan tambahan dan mencapai goal state yang kita inginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.